Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di rumah maupun yang saat ini sedang berada di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Caroline hadir di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat kali ini spesial dengan sesi yang dinamakan program Perempuan dan Dunia. Masya Allah, narasumber kita luar biasa dan akan banyak sekali inspirasi yang akan kita dapat yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan kita muslim atau muslimah yang lebih baik lagi ke depan dengan mengambil hikmah dari acara pada hari ini. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Kali ini kami masih hybrid. Saya berada di rumah juga, narasumber kami yang spesial juga berada di rumah. Siapa beliau? Saya akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sri Fira Chandra. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat Mbak Caroline dan juga teman-teman ikhwan akhwat yang sedang mendengarkan. Alhamdulillah. Atas nama Rasil kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang ikhwan dan akhwat perlu ketahui ada beberapa kali reschedule berkaitan dengan hal teknis, namun qadarullah pada kali ini kita akhirnya berkesuah ya Ustazah walaupun masih secara virtual Ustazah. Iya, alhamdulillah. Untuk pertama kali tentu saja kami ingin sekali Ustazah memberikan kurang lebih kegiatan, kemudian kesibukan Ustazah dan profil Ustazah kayak gitu. Yeah. Nah, tafadhol Ustazah. Ini kayak bacain kurikulum vitae ya. Iya, gitu. Nanti Ustazah diterima kan ditempatkan di posisi terima kasih. Masya Allah Ustazah. Afwan Ustazah, afwan. Teman-teman ikhwan akhwat fillah. Alhamdulillah nama lengkap saya itu panjang sekali ya, Sri Fira Chandra. Sebetulnya ada belakangnya lagi, Dadar Melianti, tapi jarang sekali dipakai karena terlalu panjang. Kasian yang bacanya gitu. Jadi Sri Fira Chandra, maaf, Sri Fira Chandra. Darmelianti. Darmelianti, Sri Fira Chandra. Iya. Saya biasa dipanggil Fira. Kenapa? Karena saya ada 13 bersaudara, 10 perempuan. Semua depannya namanya Sri. Keluarga kami, ibu saya orang Minang tapi ada keturunan India juga. Mungkin karena itu namanya pakai Sri Fira Chandra, kayak nama orang India, ya. Papa saya orang Bengkulu, Bengkulu Jawa. Jadi saya nggak tahu juga saya sebenarnya orang mana gitu. Nah, saya sekarang tentu sudah berkeluarga, bahkan sudah punya cucu 2. Masya Allah. Anak saya 4. Alhamdulillah, yang pertama dan kedua sudah mandiri. Anak saya yang pertama dia psikolog anak, Faras Muhdiar psikolog. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Awab Abdul Malik. Dia adalah pekerja sekarang di sebuah perusahaan startup. Kemudian yang ketiga dan keempat masih kuliah di UI. Yang ketiga kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, sedang skripsi, dan keempat di Fakultas Psikologi UI juga begitu. Dan saya udah punya anak 2, suami saya alhamdulillah sudah selesai kerjanya, masa baktinya, sekarang menjadi pensiun, beliau seorang akuntan. Jadi memang aktivitas saya sekarang, saya tinggal di Kalibata, kalau yang tahu Kalibata Mall, tinggal jalan aja 700 meter kalau nggak capek. Aktivitas saya sekarang sebenarnya aktivitas saya sangat banyak ya, tapi untuk 2 tahun terakhir saya membatasi diri agar saya bisa fokus pada amanah utama saya sekarang adalah saya menjadi CEO dari Adara Relief Internasional, sebuah organisasi kemanusiaan, lembaga perempuan Indonesia pertama yang fokus untuk membantu anak dan perempuan di Palestina. Jadi kami memberikan bantuan anak dan perempuan Palestina, tapi juga mulai tahun ini kami juga berkomitmen untuk membantu anak-anak perempuan keluarga Indonesia, terutama di wilayah yang pelosok dan kurang mampu. Ya. Kemudian saya juga, yang masih saya tekuni sekarang, dan ini berbarengan acaranya, saya juga menjadi founder dan pemilik serta pengajar Al-Quran di Tahsin dan Tahfiz di sebuah rumah Quran yang namanya Rumah Tahsin Baitut Tarbiyah ya. Jadi 2 ini yang sekarang masih saya menyita sebagian besar waktu saya. Sebelumnya saya juga ada di Ormas, tapi salah satu ormas wanita Islam menjadi ketua 4, tetapi saya sudah kurang aktif karena saya tidak mungkin ya, karena saya nggak mau terlalu banyak judul tapi saya nggak aktif gitu, nggak mau sekedar manjang-manjangin kurikulum vitae tapi manfaat saya nggak berasa. Jadi sekarang saya
fokus di dua itu Mbak Caroline. Iya. Baik, Ustazah, Masya Allah, tadi tentang perkenalannya membuat kita mengandai-andai apakah kita juga bisa menjadi seperti yang Ustazah lakukan. Karena begini, seperti yang kita ketahui masalah klasik, terutama seorang wanita, Ustazah. Tanpa bermaksud mengecilkan peran wanita yang hanya ingin fokus membangun keluarganya yang berkualitas, tapi juga ingin mendedikasikan sedikit waktunya kepada masyarakat luas. Nah, tapi kan kendalanya itu kan nggak sedikit, Ustazah. Klasik, namun itu bisa menjadi gangguan yang cukup berarti. Mohon kiranya tipsnya, Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya gampang dijawab, tapi ternyata sulit ya. Karena kenapa? Karena saya tidak mau mendengar jawaban saya ini membuat orang-orang menjadi mungkin satu sisi menyesali diri sendiri, atau yang kedua justru menganggap dirinya kebablasan gitu. Nah, saya tidak akan berbicara sebagai seorang expert, seorang pakar, tetapi menurut pengalaman saya, sebagai seorang perempuan muslimah, kita harus tahu bahwa ada beberapa prioritas yang harus kita kuatkan. Sama seperti kondisi saya sekarang, ini saya nggak dari dulu begini gitu. Kita lihat prioritas ketika anak masih kecil, ya prioritas kita tentu adalah menjaga anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh luar yang Mbak Aulin tahu sendiri ya, kondisi sekarang ini sangat sulit untuk mendidik anak kita. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah. Yang penting kita lihat bahwa kita sebagai seorang muslimah itu peran kita adalah, kalau saya sering mengatakan itu, pertama kita sebagai hamba Allah, yang kedua kita kalau kita masih belum berkeluarga kita ada seorang anak perempuan dari kedua orang tua kita, yang ketiga kita menjadi istri dari suami kita, yang keempat kita menjadi ibu dari anak-anak kita, yang kelima kita baru menjadi anggota masyarakat gitu. Jadi kita harapkan memang sejak awal ini semua berjalan dengan baik. Tapi ada prioritas-prioritas di mana kita memang harus mendahulukan anak-anak kita. Tetapi ibarat karir nih Mbak Olin ya, karir itu nggak bus langsung seperti itu. Kalaulah kita anggap perjalanan kita ini sebagai karir gitu. Kita nggak boleh juga mengatakan karir itu terbatas orang-orang yang hanya mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya. Tetapi kita melihat ada sesuatu, karir itu sesuatu yang harus kita rencanakan. Sebagaimana misalnya ada orang, oh saya mau kuliah di sini supaya saya mau jadi sekolah di IKIP misalnya, mau jadi guru, kemudian menjadi dosen, kemudian jadi peneliti misalnya. Itu kan bagian hidup yang kita rancang. Kita juga untuk memenuhi kelima itu kita juga harus merancang hidup kita, begitu. Jadi sejak awal itu memang yang penting, sejak awal itu kita sudah melakukan hal kecil, tetapi bermanfaat untuk membangun diri kita. Misalnya zaman saya anak saya masih kecil-kecil, memang saya belum banyak keluar rumah gitu. Tetapi saya mencoba bagaimana menanam karir saya dalam tanda petik untuk bermanfaat. Misalnya ketika anak saya masih kecil, masih bayi pun, saya mempersilahkan tetangga-tetangga sore-sore ketika anak saya sudah selesai mandi, antara asar sampai maghrib mereka datang ke rumah, saya ajarin baca Quran misalnya, buat anak-anak yang masih kecil, bahkan buat pembantu-pembantu rumah tangga yang ada di sekitar saya misalnya. Kemudian saya ada passion menulis, ya. Saya juga bikin tulisan. Dulu tulisan saya di awal-awal sebelum seketat sekarang gitu ya. Tulisan saya dulu dibuat di salah satu koran, tabloid Jumatan koran. Dan saya ingat dulu saya ngambil honornya sambil gendong anak saya gitu ya. Terus saya juga bikin menerjemahkan, karena saya kebetulan latar belakang saya bahasa asing. Saya juga ikut menerjemahkan. Kemudian anak saya tambah besar, lingkaran saya pun saya lebarkan. Ya. Dan memang saya perlu akui bahwa dalam hidup saya ini mungkin kalau disebut keberuntungan, semua pekerjaan saya itu saya nggak pernah ngelamar gitu. Saya dilamar, saya dipilih, saya diberikan. Makanya saya ada satu keyakinan yang harus kita jadikan sebagai pegangan bagi hidup kita adalah sebuah kata mutiara ya. Ini bukan hadis tapi kata mutiara yang bunyinya begini. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah memandangmu, lihatlah di mana posisimu sekarang. Lihatlah di mana Allah menempatkanmu sekarang begitu. Jadi kita tuh kayak apa kayak pandangan kita lihat kita tuh berada di tempat yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik. Maka sebenarnya itulah posisi cara Allah memandang kita, karena kita yakin tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa keinginan Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sejak dini menyiapkan modal kita yang diberi Allah. Modal kepandaian, modal kemampuan, skill, ya.
modal jaringan, networking, itu kita dijadikan sebagai modal aset kita, sehingga membentuk karir kita nanti di masa yang akan datang. Gitu. Masya Allah. Dan kalau melihat tadi background Ustazah yang sempat kami terima, diinformasikan Ustazah tadi ketika kita bincang-bincang di awal sebelum acara dimulai, bahwa Ustazah mengenyam cukup banyak latar belakang pendidikan yang menurut kami tidak tidak awam juga, maksudnya kayak sastra Jerman dan Ustazah sampai saat ini istiqomah di dakwah daiyah dan banyak lagi aktivitas lainnya. Nah, kami ingin mengetahui, terutama ini penting untuk menjadi catatan seorang ibu yang sedang membimbing anaknya menuju karir mereka selanjutnya, karena sekarang entah Ustazah sependapat atau tidak dengan saya, banyak anak-anak yang terutama wanita yang tidak paham jalan ke depannya mereka mau kemana, sehingga mereka hanya menjalankan pendidikan yang sudah disetting oleh orang tuanya. Tidak seperti misalnya kita atau Ustazah yang saya mau mengambil ini dalam tujuan saya nanti ketika saya sudah leluasa, saya akan membuat ini, itu dan itu gitu. Tapi kalau mereka tuh kayak saya hanya menjalani ini, kemudian kalau kita tanya kakak mau jadi apa atau adik nanti mau jadi apa, belum tahu ya Mi, jadi apa ya, padahal pada saat ini mereka itu sudah berada di jenjang pendidikan yang seharusnya mereka sudah paham mereka mau ngapain. Nah, ini untuk kita sebagai seorang ibu dan pembimbing anak-anak kita, apa sih yang harus kita berikan sebagai pengarahan yang tepat, Ustazah? Iya. Itu juga latar belakang keluarga ya, artinya keluarga yang memang dia well planned, well organized, juga kemudian orang tua yang juga punya pendidikan yang baik tentu paham ya bahwa yang pertama memang talenta atau passion itu memang harus ditemukan sedini mungkin. Misalnya saya itu sejak SMP saya tuh kepengennya cuma dua, pengen jadi lawyer atau kepengen jadi diplomat. Masya Allah. Makanya begitu saya masuk SMA, saya tuh bahasa asing yang pertama yang sangat saya kuasai itu adalah bahasa Jerman. Bahkan dosen saya, guru saya bilang, kamu berbakat nih bahasa asing gitu ya. Kayak bahasa Inggris saya tuh hampir nggak pernah les, tapi alhamdulillah gitu. Bahasa Arab juga lesnya dulu waktu kuliah sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah masih bisa lah komunikasi sama teman-teman NGO begitu ya. Lalu saya masuk UI. Dulu kepengen masuk hubungan internasional, tapi diterimanya karena saya milih juga sastra Jerman dan saya nikmati. Tapi ternyata ya diplomat saya sekarang itu berbeda. Sama-sama jadi diplomat, tapi urusannya jadi berbeda gitu. Diplomatnya khusus Indonesia dan Palestina begitu ya. Karena saya berhubungan sama orang-orang Palestina, berhubungan sama NGO Palestina gitu. Nah, jadi maksud saya adalah kecuali memang orang tua harus membangun jalan juga buat anaknya ya. Sekarang kan sudah banyak tes bakat, minat dan bakat. Anak-anak saya itu, semua anak saya dulu saya enggak kenal tuh sama begitu-begituan. Tapi anak-anak saya rata-rata sejak SMP mereka sudah saya ikutkan minat, bakat dan kemampuan ya untuk ikut tes psikologi. Jadi udah mulai kelihatan nih anak saya mau jadi apa, passionnya apa gitu kan. Dan ini kalau perlu kita bawa ke psikolog yang memang mereka merupakan orang-orang yang diberikan ilmu dan belajar khusus ya untuk ngelihat bakat dan passion seseorang gitu. Tapi yang kedua kita juga harus paham bahwa jalan hidup kita itu bukan kita yang ngatur gitu. Walaupun kita bisa membuat rencana, tapi ternyata ujung-ujungnya Allah memiliki sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, kayak tadi katanya kenapa saya kemudian kayaknya saya tersesat gitu ya. Sastra Jerman, kemudian saya menclok ke S2-nya saya di UIN Syarif Hidayatullah, saya belajar komunikasi dakwah atau Islamic communication gitu. Tapi saya sadar, oh ternyata saya itu masuk UI itu justru saya menemukan diri saya gitu. Kalau saya nggak masuk UI, mungkin saya seperti teman-teman saya yang mohon maaf sampai sekarang dia belum tahu juga dia dilahirkan Allah ke dunia itu apa gitu kan. Kemudian saya masuk ke UIN itu kenapa? Karena saya udah cinta sama Islam, cinta dengan dakwah, dan saya merasa orang nggak percaya kalau saya ngomong, kalau saya cuma bilang saya sastra Jerman gitu. Perlu ada sampel ya, yang membuat saya harus belajar lebih banyak lagi tentang syariah gitu, walaupun tidak pure gitu. Jadi saran saya anak-anak kita sebagai seorang muslim,
sangat diperintahkan oleh Allah untuk iqra ya, dan Islam sangat menyarankan kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan dunia ilmu pengetahuan ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu meraba-raba, orang tua tidak perlu menjadikan anak-anak kita seperti kita. Mereka punya dunia sendiri, mereka punya masa depan sendiri, bekerja samalah, ajak ngobrol ya, ajak ngobrol. Saya ingat anak pertama saya dulu, dia kepengen banget jadi psikolog, bapaknya kepengen dia masuk ITB, saya kepengen anak saya masuk kedokteran. Tapi ketika dia, saya ingat waktu dia bilang dia cerita di tema di UI psikolog, bapaknya nanya, kamu nggak pengen nyoba lagi, nggak pengen nyoba ITB? Saya bilang, kamu nggak kepengen nyoba kedokteran, tapi anak saya bilang, sejak SMP saya sudah kepengen jadi psikolog, Umi. Dan tahu nggak kenapa Mbak, anak-anak saya itu dua-duanya milih psikolog? Karena saya tuh dari kecil tuh, konvensionalnya saya tularkan kepada anak-anak. Saya bilang, mana anak saya? Kalian tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas. Tapi Umi tidak bisa membayangkan anak sekalian sejak kecil, kalian harus bekerja meninggalkan mereka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, dan mereka dididik oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan seperti kalian. Kita disuruh pinter oleh Allah, kita disuruh mendidik anak mencapai sekolah thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim ya. Tapi jangan lupa, modal kita itu apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Dan mereka tahu, saya tidak setuju. Saya tidak seperti orang tua kebanyakan yang saya sering dengar curhat. Orang tuanya nggak boleh kalau anaknya berhenti kerja karena sayang, udah kuliah mahal-mahal. Kalau saya enggak. Saya bilang sama anak saya, kalian harus pinter, terutama anak perempuan ya. Ada dua nih yang saya selalu cerita dikit tentang keluarga saya ya. Yang satu soal pendidikan. Anak perempuan saya harus pintar. Anak perempuan saya harus menjadikan anak-anak yang cerdas sebagai generasi Islam. Tapi mereka harus menyelesaikan kedua-duanya. Carilah pekerjaan yang membuat kalian bisa sambil mendidik anak-anak kalian. Begitu. Yang kedua, anak perempuan saya ini agak menyimpang dari pertanyaannya. Tetapi ini menarik. Menurut saya ini perlu menjadi inspirasi. Saya katakan kepada anak-anak perempuan saya, ketika mereka cerita seneng sama cowok, ketika mereka mulai jatuh cinta, atau ada yang kepengen seneng sama mereka, apa doktrin saya? Ini memang doktrin, tapi menurut mereka bermanfaat. Jangan pernah percaya dengan laki-laki sebelum dia menjadi suamimu. Jadi menurut saya dua hal itu yang saya ajarkan. Jadi anak saya bebas, anak saya mau aktif, anak saya mau sekolah, sampai manapun silahkan gitu ya. Bahkan anak saya yang pertama sempat ngambil S2-nya di Inggris. Dia sempat bilang, kenapa di Inggris? Karena di Inggris 1 tahun sudah lulus jadi magister. Wanita ini wanita yang pertama. Kemudian dia pulang ngambil spesialis profesi psikolog lagi di UI, dapat beasiswa juga. Ya, dia selalu bilang sama orang, karena ibu saya pengen saya pinter, orang tua saya pengen saya sekolah tinggi, tapi nggak mau saya lupa nikah gitu. Saya bilang nanti kalau mau udah 3 tahun kamu udah jadi dokter di Inggris, susah banget nyari suami kayak kamu, udah pada takut saya bilang. Cari yang sekufu sulit. Iya susah. Apalagi anak saya itu memang dia fokus ya, kalau dibilang pinter sih alhamdulillah semuanya pinter. Ini bukan sombong, syukur. Alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah ya. Tahadus bin nikmat. Iya, tapi dia itu SD-nya 5 tahun udah masuk SD. SMP-nya 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah 3,5 tahun. Jadi umur 16 tahun tuh udah jadi S1. 19 tahun 19 tahun udah S1. Orang baru mau masuk S1, dia udah jadi sudah S1. Nah, Allah. Bayangin nyari ikhwan yang begitu agak susah juga ya. Waduh. Kayak gitu Mbak. Jadi menurut saya jangan lupa kita atur hidup anak kita dan berkomunikasi. Menurut saya komunikasi itu penting sekali ya. Jangan sampai orang tua itu tidak mau mendengarkan anaknya. Yang kedua ya, kalau terjadi kesalahpahaman, carilah dikatakan ya fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Carilah orang pinternya, pakarnya. Kalau kamu nggak ngerti, datanglah ke psikolog, dikomunikasikan. Oh ternyata setelah tes minat dan bakat, ternyata anak kita nih sesuai gitu sama keinginan orang tua, kan jadi enak gitu kan, bisa ya. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita sudah man proposes, manusia berencana, God disposes, Allah yang menentukan. Seperti yang terjadi pada diri saya sekarang ya, banyak bersyukurlah gitu kira-kira.
Moga-moga jawabannya nggak terlalu panjang ini. Tidak, dan sangat apa ya, poin dan sangat kuat untuk dijadikan oke, saya akan lakukan, saya akan lakukan, saya akan lakukan. Terima kasih. Nah, Ustazah, kalau peran pasangan, Ustazah, bagaimana kita mengkomunikasikan visi dan misi kita supaya nggak gontok-gontokan, Ustazah? Ya. Jadi memang sejak awal itu, kalau menurut saya ya, bentuk kita berkeluarga itu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu yang semua orang, saya tahu menurut saya seorang tiap muslim, bahwa kita tujuan jangka pendek itu untuk menghalalkan apa yang tadinya haram oleh Allah. Setuju? Menikah, yang tadinya tidak boleh berduaan, tidak boleh berpegangan, tidak boleh berpelukan, tidak boleh berhubungan suami istri, menjadi halal dan menjadi ibadah. Tapi itu tujuan jangka pendek. Saya bilang sama anak-anak saya, setiap mereka sudah udah SMA, udah mau kuliah, saya biasanya ngomong begitu. Atau mereka umur 18 tahun. Kalau tujuannya cuma satu, kamu nggak perlu lihat dia soleh enggak, dia solihah enggak, dia kerja enggak gitu. Yang penting halal aja gitu. Tapi itu nggak cukup, karena itu nggak cukup. Yang kedua adalah kita ingin pernikahan itu melahirkan anak-anak yang kuat. Nggak cuma kuat, tapi menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi kalau orang bilang pemimpin kita harus muslim, harus beriman, itu sudah Allah jelas sebutkan. Bahkan dia menjadi bagian dari ciri ibadur rahman. Allah sebut ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ila akhir ayat surah Al-Furqan. Lalu di ayat 74-nya Allah sebut alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kalau dengar ini cuman, biasanya ini saya ngetes nih kalau saya ngisi-ngisi di majelis taklim, saya tanya, ibu-ibu arti ayat ini apa? Supaya jadi punya anak soleh. Selesai. Padahal ujungnya adalah kita harus punya misi menjadikan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Enggak cuma jadi makmum, waja'alna lil muttaqina imama. Jelas banget itu misinya, tapi tidak tersampaikan. Ini kewajiban kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Jadi menjadikan anak-anak kita yang soleh dan anak-anak yang kuat, anak yang tangguh, supaya dia siap untuk menerima amanah kepemimpinan, atau dalam bahasa Al-Quran itu adalah khilafatullah fil ardi. Ya. Yang ketiga, ternyata nggak cuma itu. Yang ketiga adalah bagaimana keluarga itu, setiap keluarga menjamin bahwa anak yang ada di bawahnya, istri yang di bawah kepemimpinannya itu, ku anfusakum wa ahlikum naro, dijauhkan dari api neraka. Baru tujuan yang terakhir adalah nggak cuma dijauhin dari api neraka, tetapi surganya beda-beda gitu. Ada surga lapisan bawah, lapisan 2, tapi bertemu. Karena Allah sebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dalam surat Rum, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman dan keturunannya yang mengikuti dalam keimanan, dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah lingkaran kebahagiaan di surganya Allah. Ini saja awal, saya sudah bilang sama suami saya. Kebetulan suami saya orang profesional ya, dia tidak terlalu, kalau istilah dia, saya mah siapalah gitu, saya bukan ustadz gitu. Tadi kalau dipanggil ustadz dia ketawa, tapi hebatnya suami saya, dia sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Bahkan saya katakan waktu kami menikah, saya udah aktif. Saya bilang, saya tidak mau menikah menghalangi saya untuk berbuat baik, tapi saya tahu bahwa ada prioritas yang saya lakukan. Nggak ada suami yang, menurut saya nggak ada suami yang siap ditinggalkan istrinya sebulan dakwah ke Hong Kong, kecuali suami saya. Suami saya pernah saya tinggal 4 bulan dakwah keliling Sumatera Selatan pada tahun 2007-2008. Dan sekarang beliau sudah pensiun. Dan saya bilang suami saya, Masya Allah, semoga Allah memberkahinya. Amin. Ketika suami saya pensiun, justru saya menjadi paling sibuk. Saya sekarang hampir setiap hari keluar rumah bekerja untuk ada relief internasional. Karena itu harus saya lakukan benar-benar mensupervisi langsung teman-teman begitu. Nah, jadi menurut saya ini perlu ada komitmen sejak awal, duduk bersama. Enggak cuman udah nikah ya udah dijalani, enggak, tapi benar-benar ini kita nikah ini masuk ke dalam gerbang yang menentukan seumur hidup kita akan berada di sini, seumur hidup kita akan mendapatkan ujian, seumur hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi dari awal ini harus jelas misi kita, visi kita menikah gitu. Dan ini selalu saya sampaikan. Tapi banyak anak-anak sekarang kalau dia bilang gitu, berat banget ya nikah gitu. Jangan sampai juga jadi
waduh jadi nggak mau nikah gitu kan. Nah, Mhm. kenapa anak-anak kita jadi bisa menerima visi dan misi ini? Ketika sejak awal memang kita sudah perkenalkan. Jadi jangan pernah kita tidak punya waktu berbicara tentang pada anak-anak kita tentang pernikahan. Mbak Olin tahu nggak, saya begitu anak saya balik, Mhm. itu saya memang seneng bacain buku buat anak-anak saya. Saya belikan buku tentang reproduksi manusia. Oke. Anak saya mau haid, itu saya kasih tahu. Anak saya udah balik, saya kasih tahu. Kamu tahu nggak? Dulu kan dia nanya, Umi kenapa bisa hamil? Orang bilang, alah kamu masih kecil nanya nih. Kalau saya nggak, saya jelasin. Saya jelasin dengan anatomi tubuh dan sebagainya ya. Dan ternyata anak saya ketika dia sudah kuliah ditanya sama dosennya, siapa di antara kalian yang mendapatkan pendidikan seks dari orang tua langsung? Anak saya sendiri. Saya umur 12 tahun udah dikasih tahu sama ibu saya. Jadi saya katakan, kenapa Umi tidak setuju kalian pacaran? Karena yang Allah sebut zina tuh ini, nak, zina. Dan ini biasanya terjadi. Seorang perempuan sulit menolak orang yang dia suka, saya bilang gitu. Makanya ujungnya doktrin tadi keluar, jangan percaya laki-laki sebelum dia Sebelum menjadi suami. Iya, betul. Saya sampai catat di handphone. Iya, Mbak Olin, ya, bismillah, moga-moga bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat. Ya seperti yang Ustazah tadi sampaikan, yang tadi Ustazah sebutkan, sepertinya kedengarannya saya pernah dengar, saya tahu, tapi untuk menjadi pengingat dan kita aplikasikan itu secara konsisten nggak dilakukan karena apa ya? Saya nggak ngerti apakah budaya kita yang timur masih canggung untuk bicara secara akrab dengan anak-anak kita, terutama berkaitan dengan reproduksi, berkaitan dengan Iya. orang-orang yang dia suka, berkaitan dengan jadi kita terutama orang yang bekerja, mereka menghabiskan waktu di luar sampai di rumah, sudah makan belum? Tadi gimana? Hal-hal yang kurang intens yang akhirnya tidak membangun karakter anak kita. Baik, Ustazah, kita beralih sekarang ke yang tadi Ustazah sebutkan beberapa kali, yaitu kegiatan aktivitas Ustazah di Adara Relief Internasional. Oh, iya. Kita ingin sekali tercerahkan perihal aktivitas Adara Relief Internasional ini, Ustazah. Iya. Jadi Adara Relief Internasional itu didirikan sejak tahun 2008. Ya, sebetulnya oleh 3 orang perempuan hebat lah menurut saya, yang memang mereka memiliki pencerahan tentang, tentu sebagai seorang muslim tentu ya, bagaimana di Palestina itu ada sebuah kota yang disucikan, kota yang diberkahi, itu kota Al-Quds yang disebut Yerusalem, dan dia menjadi disucikan karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun, bumi para nabi, ya, tempat ketiga yang sangat ditekankan bagi kita untuk datang ke sana dan untuk memberikan perhatian pada Masjid Al-Aqsa gitu. Akhirnya ya begitulah, tidak memikirkan skill, tidak memikirkan apa-apa, yang penting ya udah kamu mau Al-Aqsa nggak, sini udah kita kirim gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi ketua keempat dari Adara Relief Internasional, dan kami memang memberikan, kami ada 35 pekerja, semuanya adalah perempuan, Mbak Olin. Wow. Bukan kepengen jadi feminis, tidak, tapi ya natural aja gitu, karena kita ngerasa kita senang bekerja, dan kita kok nggak ada laki-lakinya ya, bapak-bapak juga tenang membiarkan kita bekerja sampai malam, ya nggak ada cowok-cowoknya gitu kan. Kita juga mau ngapain juga enak gitu, walaupun mungkin ke depan ketika kita ingin membuat organisasi kita menjadi organisasi yang skala internasional, kita harus menyesuaikan dengan SDGs ya. Kita juga harus menerima laki-laki ya. Insya Allah nanti suatu saat ketika kita butuh, kita akan menerima kaum laki-laki gitu. Sekarang ada para relawan ya, para laki-laki, Iwan juga ada. Jadi Adara Relief Internasional ini kita memberikan bantuan di kota Al-Quds, tepi barat, dan Gaza di wilayah di jalur Gaza di Palestina. Tapi kita juga memberikan bantuan buat pengungsi Palestina yang ada di luar Palestina, yaitu di Lebanon, di Yordania, di Turki Selatan, ya. Dan orang Palestina juga yang mereka tinggal di kamp-kamp di Suriah, begitu. Kenapa kita membantu mereka? Karena mereka adalah korban kejahatan Israel. Jadi mereka itu sejak tahun 48 ketika terjadi peristiwa Nakbah, itu ada setelah 1 hari setelah negara Israel berdiri, ya. Itu ada lebih dari 1 juta orang Palestina harus mengungsi. 15.000 mati syahid.
Setelah dilakukan pembantaian, lebih dari 700 kota dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Itu yang membuat mereka keluar. Dan kayak kemarin saya berapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, bulan Maret ya, saya ke Libanon. Di sana ada 10 pengungsian Palestina. Di sana ada lebih dari 500.000 pengungsi Palestina, mulai dari ayah mereka sampai keturunannya sekarang. Dan mereka itu tidak mendapat akses ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan dari pemerintah Libanon. Bahkan ada 80 jenis pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang Palestina. Mereka tuh cuma boleh jadi guru, nggak boleh, jadi insinyur nggak boleh, jadi dokter nggak boleh, jadi akuntan nggak boleh. Jadi mereka tuh banyak kerjanya apa? Kalau perempuan, dia menjadi housekeeper atau asisten rumah tangga ya, atau dia bekerja di konveksi. Kalau bapak-bapak itu jadi buruh kasar misalnya. Dan ini adalah potret saudara-saudara kita di luar Palestina, bahkan di dalam Palestina juga lebih menyakitkan sebenarnya kondisi mereka gitu. Nah, kita melihat dari sisi kemanusiaan. Kita tidak melihat dari adanya konflik antar partai, kita tidak melihat konflik yang lain, tapi kita lihat bahwa kita sebagai people to people, kita bisa membantu mereka dengan meringankan. Karena apa? Tujuan Israel itu adalah menghancurkan kehidupan mereka dengan sehancur-hancurnya, baik di Al-Quds, baik di Gaza dan lain, sehingga mereka keluar dari Palestina, dan kemudian Israel bisa mewujudkan misi mereka, mimpi mereka untuk menjadikan Palestina atau kota Al-Quds sebagai Jews only state, Jews only city, kota yang isinya hanya Yahudi. Saya masuk Yahudi adalah Zionis ya, Yahudi yang menganut paham Zionis, karena banyak juga Yahudi yang tidak menganut paham Zionis begitu. Nah, kita lakukan dalam berbagai program, ada program kesehatan, pendidikan, kemudian agama, membantu untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa ya. Kemudian kesehatan, pendidikan musiman, Ramadan, kurban, musim dingin, kita juga memberikan bantuan ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi juga, pemberdayaan ekonomi. Jadi ada 5 wilayah yang kita bekerja sama dengan. Setelah menseleksi ada 24 NGO internasional yang bekerja sama dengan kita. Jadi kita tidak, karena sulit untuk masuk ke sana, tapi kita punya, kalau dibilang cabang, bukan cabang, tapi kita mitra yang secara berkala memberikan update terkait apa yang terjadi, dan kita bekerja sama dalam membuat program-program kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di sana, begitu Mbak Oli. Masya Allah. Saya sering sampaikan kepada orang-orang yang datang kepada saya dalam rangka curhat atau berkeluh kesah, baik itu sahabat, anak-anak atau keluarga, ketika mereka merasa mereka kesulitan. Saya selalu bilang bahwa apa yang kita semua alami, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, rasanya kita tidak pantas berkeluh kesah apabila kita mengingat apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Begitu kejamnya, begitu sadisnya, begitu tidak berperi kemanusiaannya pada kaum Zionis kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak sanggup rasanya kita menceritakan detail, diapain sih itu kayak. Apalagi sekarang media sosial sangat terbuka sehingga begitu banyak bukti nyata kesadisan mereka yang sadly-nya dunia menutup mata. Nah, tapi Ustazah, ini juga pertanyaan klasik. Hal ini bagi saudara-saudara kita juga kan bukan hanya dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, namun juga ada di Uighur, ada di Myanmar, ada di belahan dunia. Nah, banyak sekali yang ketika saya merasa saya juga media sosial saya sangat fokus kepada saudara-saudara saya di Palestina, menyebarkan kekejaman mereka untuk ayo wake up, minimal jangan mengkonsumsi produk-produk itu minimal yang bisa saya lakukan misalnya. Betul. Saya sudah puasa minum kopi si Medusa itu, saya berusaha untuk tidak mengkonsumsi tim-timnya si U itu. Itu saja yang bisa saya lakukan. Tapi orang-orang yang teman-teman saya yang bilang kenapa harus begitu, kan bukan cuma di Palestina, ada teman kita di Uighur segala macam. Nah, ketika pertanyaan itu datang ke kita, kenapa cuma Palestina yang menjadi fokus kita? Ustazah sendiri apa yang Ustazah sampaikan? Baik, Palestina itu adalah dengan Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu adalah pusat ibadah. Kalau Palestina adalah pusat ribat. Ribat itu bertahan, menjaga.
karena di sana ada Masjid Al-Aqsa. Kalau kita bicara soal ini, kita akan melihat pertama kepada seorang Muslim. Seorang Muslim kita melihat bahwa yang dijajah itu bukan sembarang negara ya, tetapi ada satu-satu negara yang masih dijajah itu adalah Palestina. Mereka itu negara berdaulat, kemudian dengan berbagai cara, dengan berbagai perjanjian, akhirnya mereka yang tadinya 100% dimiliki oleh bangsa Palestina, sekarang tinggal 22%. Dan jangan lupa, pusat pergulatan mereka itu ada di kota Al-Quds, Yerusalem. Ya, yaitu dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Itu yang pertama. Kita bicara soal Muslim dulu ini. Yang kedua, ternyata ayat-ayat yang berbicara tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, misalnya surah Al-Isra ayat pertama, itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Dia turun di periode Mekah yang kita tahu pada saat itu periode penanaman akidah. Jadi para ulama mengatakan masalah Palestina ini adalah masalah akidah, kodoya akidiyah, kodoya akidah tauhid kita. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menggandengkan dua masjid, sangat jelas namanya, hanya di surat Al-Isra ayat pertama, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua nama yang tidak kita sebutkan, yang bergandengan dua masjid yang kita tidak dapatkan di ayat-ayat yang lain. Dan jangan lupa, yang mereka ingin hancurkan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Mereka sekarang sudah menggali terowongan Al-Aqsa di bawah, dan mereka sudah menghancurkan situs-situs umat Islam, dan pada akhirnya mereka ingin mengganti Masjid Al-Aqsa dengan Haikal Sulaiman, gitu ya. Jadi kita semua akan dipertanyakan oleh Allah, gitu. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak mengatakan Uighur tidak penting, kita tidak melakukan Suriah tidak penting, gitu. Tapi kita lihat, Palestina itu adalah pusatnya bumi Syams. Bumi Syams itu dulu termasuk Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Pusatnya itu Palestina gitu. Dan wilayah-wilayah lain itu sudah digoncang. Suriah digoncang, Yordania digoncang, Libanon sekarang krisis ekonominya luar biasa ya. Tetapi kita disibukkan dengan yang lain, tapi kita sering lupa. Makanya ada kampanye ya, Al-Quds busolati. Al-Quds adalah kiblat perjuangan kita, begitu. Ya. Karena itu untuk segi kemanusiaan, yang kedua, kalau dari segi Islam itu banyak sekali kita perlu waktu khusus tuh. Ayat-ayat yang berbicara tentang keberkahan, kesucian, bumi para nabi, lokasi-lokasi di dalam Al-Quran itu sebenarnya tentang Palestina. Berbicara tentang nabi itu banyak yang lahir besar dan berdakwah di Palestina, bahkan meninggal di Palestina, begitu. Bercerita tentang perubahan arah kiblat, berbicara tentang pengerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, itu ada semua dalam Al-Quran, belum lagi ditambah dengan hadis-hadis. Tapi kalau kita bicara kemanusiaan, kita akan melihat bahwa manusia mana yang mengizinkan ada orang yang datang ke rumah kita nih, awalnya bilang gitu, Mbak Caroline, saya numpang dong, saya nggak punya rumah, boleh nggak saya numpang? Mbak Caroline baik, Mbak Caroline kasihlah satu ruangan khusus. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dia bilang, boleh nggak adik saya ikut numpang di sini? Diajak adiknya. Bulan depan dia bilang, boleh nggak mertua saya ikut sini? Boleh. Lama-lama dia ngusir kita dari situ, merampas harta kita. Itulah yang terjadi di Palestina. Bahkan sampai sekarang yang terjadi Sheikh Jarrah. Mereka sudah tinggal, bahkan Sinwan dan sebagainya, bukan cuma di Sheikh Jarrah, tapi Jarrah kan viral ya. Bagaimana orang-orang di sekitar itu yang mereka tinggal di sana, hidup di sana sebelum Israel datang, mereka tiba-tiba diusir dari rumah mereka. Kalau ada jadi kan salah satu cara orang-orang Zionis untuk meyahudisasi Al-Quds itu, mereka mendatangkan orang-orang Yahudi dari Eropa. Mereka dikasih uang dan mereka janjikan dapat rumah. Rumahnya dari mana, Mbak Caroline? Rumah orang Palestina itu direbut oleh mereka. Jadi kalau Palestinanya suruh menghancurkan rumahnya sendiri, kalau enggak ada yang disuruh menghancurkan rumah sendiri. Kalau tidak menghancurkan rumah sendiri, dihancurin oleh Israel, mereka harus bayar sangat mahal, minimal 20 juta rupiah. Tapi ada juga yang mereka tuh direbut, rumah itu direbut. Jadi kalau kita keluar rumah nih, cuman misalnya mau ke rumah mau ke rumah orang tua kita gitu, kita tinggalin rumah kita, pulang-pulang rumah kita udah nggak ada. Udah ada pemukim settler, illegal settler udah ada di sana gitu. Ini terjadi setiap hari sampai sekarang, sejak tahun 1967 sampai sekarang setiap hari terjadi. Itu kan dari segi kemanusiaan, itu yang kita angkat sebenarnya. Jadi ada review internasional
secara ruh kami, internal kami dijiwai oleh keyakinan ya. Dan Mbak Karolin ingat, ada satu ayat yang berbicara tentang kebebasan Masjidil Aqsa. Ayat ini tidak berbicara tentang laki-laki, tapi berbicara tentang perempuan. Gimana, Pernah Ustazah? dengar nggak? Yang mana, Ustazah? Surat Al-Imran ayat 35. Yang berbunyi, wa iqalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran, ibunya Maryam alaihassalam, berkata kepada Allah, ya Allah, aku menazarkan anak yang ada di dalam bayi yang ada di dalam kandunganku ini muharraron. Kata muharraron itu diterjemahkan oleh para ulama atau adalah pembebas Baitul Maqdis, pembebas Al-Aqsa. Aku nazarkan janinku ini untuk jadi pembebas Baitul Maqdis. Ternyata anak yang dilahirkan perempuan. Maka Maryam berkhidmat di Baitul Maqdis sampai dia wafat. Maka sekarang ada kampanye Kulluna Maryam. We are all Maryam. Kita semua adalah Maryam. Nah ini menjadi spirit internal kami. Dan ada banyak sekali hadis-hadis terkait sumbangan untuk menyumbang ke Baitul Maqdis. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perempuan, yaitu khodimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maimunah binti Sa'ad. Bayangkan ada pembantu kerja tiba-tiba minta fatwa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aftina bil Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Kenapa? Bisa jadi terlalu banyak hadis tentang Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga dia merasa perlu minta fatwa. Apa kata Rasulullah? Ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah bumi tempat kalian akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Fasolu fihi. Fa'tuhu fasolu fihi. Datangi dan sholat di sana. Kata kata Maimunah binti Sa'ad, bagaimana idza lam astati an tahmila alayya? Bagaimana kalau saya tidak mampu untuk ke sana? Kata Rasulullah, fatudi zaitan, kirimkan minyak ke sana. Supaya lentera-lenteranya bersinar. Supaya dia tetap bersinar, tetap ada, tetap eksis, dan dengan lentera itu pandangan umat Islam ke sana. Pandangan umat Islam terus ke sana, tidak pernah melupakannya. Maka saya katakan salah satu pekerjaan Adara, saya bilang sama teman-teman, mendekatkan Palestina ke hati kita semua. Karena Palestina itu jaraknya 8.445 km. Dia jauh, terasa jauh, karena kita jarang diceritain sama guru kita. Yeah. Kita jarang diceritain sama ustadz-ustadz kita, bahkan kita jarang diceritain oleh orang tua kita. Maka tugas kita adalah mendekatkan Palestina ke hati umat Islam, sebagaimana Allah 15 tahun yang lalu telah mendekatkan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Kalau kau ini tidak mau Masjidil Haram dinistakan, mengapa kau diam? Masjidil Aqsa dinistakan sampai saat ini. Masya Allah. Begitu. Baik, Ustazah, tadi Ustazah sempat menceritakan bahwa tim Adara Relief Internasional ini didominasi oleh wanita. Nah, ini kan bukannya hal yang mudah ketika apalagi ini berkaitan dengan kegiatan internasional, menjalani birokrasi, menjalankan banyak langkah-langkah yang saya tidak terbayang dilakukan oleh para muslimah yang mungkin belum tentu full ada di situ waktunya, karena ini wanita ya, pasti banyaklah urusan-urusan dan kewajiban dan prioritasnya. Nah, apa sih sebenarnya obstacle atau rintangan terbesar yang dialami oleh Adara Relief Internasional, terutama dalam hal birokrasi untuk menembus international thingy ini, Ustazah? Iya, kita tidak menyebutnya sebagai obstacle ya, tetapi menurut saya ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai organisasi Indonesia yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita mulainya dengan husnuzon. Bagaimana pemerintah ingin melindungi segenap bangsa dan warganya, mungkin dari paham-paham yang tidak baik dan sebagainya gitu. Jadi misalnya tantangan pertama itu kita harus mampu menunjukkan kepada pemerintah dan semua orang yang meragukan, yang orang menduga, ya malumlah namanya media massa ya, karena banyak yang termakan omongan Zionis itu. Salah satu omongan mereka yang sangat tersebar adalah membantu Palestina, berarti membenci Yahudi,
berarti antisemit. Itu kita buktikan bahwa kita bukan membenci orang Yahudi, tapi kita membenci Zionisme yang melakukan kerusakan, pengerusakan, dan merebut tanah Palestina. Yang pertama. Yang kedua, orang yang membantu Palestina tidak nasionalis. Oh, siapa bilang nggak nasionalis? Silakan datang ke Adara. Kami lengkap dengan surat-surat kami. Kami terus mengikuti, memperbaiki prosedur-prosedur, ya. Dan kita juga memberi bantuan. Kita membangun sumur di NTT, di NTB. Kita juga membantu saudara-saudara kita nakes yang kemarin kita sudah 2 kali membantu bantuan nakes kita yang mengurusin COVID, yang melakukan ini gitu ya. Jadi justru kita ini meneruskan perjuangan presiden kita sejak zaman Soekarno sampai Bapak Joko Widodo yang terus menentang penjajahan Israel terhadap Palestina. Kita melakukan banyak hal, NGO Palestina melakukan banyak hal, dan kita harus mampu meyakinkan mereka bahwa kita adalah orang-orang nasionalis Indonesia. Dan kita, kalau kami mengatakan Indonesia adalah tanah air biologis kami, Palestina adalah tanah air ideologis kami. Dua-duanya kami hitung. Jadi kalau Anda mengatakan kita punya 2 mata, 1 mata melihat ke dalam negeri, 1 mata melihat ke Palestina. Masya Allah. Semangatnya tuh terasa, Ustazah. Saya rasa nanti kalau misalnya ini Ikhwan Akhwat di rumah juga rasanya. Bagaimana sih caranya kalau kita mau berkontribusi supaya kita juga bisa menjadi bagian dari perjuangan saudara-saudara Palestina? Adakah ada relief internasional? Bagaimana? Yang pertama tentu we have to educate ourselves about Palestine. Tidak mungkin kita mau berbuat kalau kita tidak teredukasi. Maka saya sarankan untuk pertama-tama nggak usah mikirin edukasi, nggak usah mikirin donasi dulu deh, edukasi dulu. Silakan datang ke media sosial Adara. Kami punya website yang setiap hari kami update dengan berita-berita terkini saudara-saudara kita di Palestina dan juga tentang sejarah dan sebagainya. Juga kami punya Instagram Adara Relief, itu untuk kampanye-kampanye. Kita juga punya Instagram Adara Donation, itu laporan penyaluran. Laporan penyaluran, ngapain aja sih Adara, disalurin kemana aja, itu sudah ada. Juga kita punya Gerai Palestina juga, Instagram Gerai Palestina, itu kita membuat merchandise untuk membantu membiayai dana operasional. Kenapa saya bilang membantu ya, karena memang sekarang belum bisa ya, tapi moga-moga ini akan menjadi sebuah unit bisnis Adara untuk mandiri, begitu. Dan setiap malam juga di Adara Relief IG, kita membuat IG Live. Kita akan membacakan berita-berita yang terjadi setiap hari, daily news tentang Palestina, khususnya untuk anak dan perempuan, di Instagram Adara Relief Internasional. Kita punya Twitter, punya Facebook, punya website, kita juga punya Instagram. Silakan teman-teman, Ikhwan dan Akhwat main-main ke sana, ya. Kalau merasa, ya alhamdulillah. Kalau merasa terpanggil, silakan membantu. Saya katakan little is much. Kita mulai dari 10.000 pun kita terima. Ada anak-anak yang ngirim 10.000, kita terima alhamdulillah. Ada yang memberi perusahaan besar pun, lembaga-lembaga zakat infak juga, mereka juga mau membantu ketika mereka ada dana-dana untuk Palestina yang mereka titipkan dengan kita gitu. Jadi menurut saya yang penting kita adalah mengedukasi sebagaimana Allah juga mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Edukasi dulu diri kita, baca dulu, cari tahu dulu gitu. Dan usahakan kita nggak nyari-nyari sendiri. Karena banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan NGO ini atau membantu Palestina ini, mereka kemudian membuat berita-berita hoax gitu. Nah ini kita harus sangat berhati-hati. Dan alhamdulillah Adara, insya Allah kita menjamin berita-berita kita bukan berita hoax, karena kita memang secara berkala mendapat pencerahan dan juga mendapat update ya dari jaringan ulama internasional, dari teman-teman kita yang memang kita secara berkala ada area sharing dengan teman-teman NGO kita untuk mengetahui bagaimana yang terjadi. Dan sekarang ini kita nanti malam, kalau misalnya Mbak Olin berkenan, kita mengadakan acara peringatan pembebasan 834 tahun Baitul Maqdis, yang pembicaranya adalah Ustaz Salim Al-Filah. Nanti malam jam 7:30 di Zoom, nanti insya Allah. Saya udah kirim linknya ke Mas Fajar, nanti boleh minta sama Fajar. Oke, silakan. Dan ini menjadi salah satu bagian dari kita untuk
melakukan pembelaan ya terhadap Baitul Maqdis. Yang kita ingat kalau bicara Adara, saya akan membacakan kalimat yang selalu diucapkan oleh wanita-wanita Al-Quds atau orang-orang Al-Quds yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Karena kan mereka sedang benar-benar dijajah nih, ya. Mereka dihancurkan hidup mereka dan sebagainya. Bahkan anak-anak remaja Al-Quds itu mereka secara berkala dibagi narkoba gratis, Mbak Alin. Jadi tentara Israel itu secara berkala memeriksa darah mereka. Kalau darah mereka ada narkobanya, mereka dapat subsidi, dapat tambahan uang jajan gitu. Nah ini yang terjadi. Pokoknya kalau udah cerita soal ini sangat mengesalkan gitu ya. Nah ini kita lihat ya bahwa yang mereka lakukan itu bagaimana supaya mereka tidak betah. Bagaimana warga Palestina itu akhirnya dengan sadar, saya tidak sanggup hidup di sini, saya mau keluar saja. Maka mereka memiliki quote, mereka sebut begini, sayar haluna wa nabqa. Mereka yang akan pergi, kami akan tinggal. They will live, we stay, begitu. Nah inilah posisi kita ketika kita membantu khususnya Al-Quds ya, kanda Al-Quds tepi barat Gaza. Kan Gaza itu wilayah merdeka. Kalau Al-Quds kan daerah terjajah dan tepi barat. Fokus kita membantu mereka itu adalah membuat mereka kuat untuk bertahan dan tidak meninggalkan tanah air mereka, tetap menjaga Masjid Al-Aqsa begitu. Masya Allah. Masya Allah. Iwan dan Awat jangan lupa @adara relief di follow. Yeah. Saya melihat luar biasa, ini pasti yang menjadi PIC dari feed-nya memiliki sense of estetik yang tinggi karena terlihat fitnya rapi. Masya Allah, ini akan menjadi value dari Mbak Olin. Ya, Mbak Olin tahu nggak anak-anak media Adara itu mereka tuh lulusan syariah semua, Mbak Olin. Mereka tuh nggak ada orang kuliah umum kecuali yang baru masuk ya, ada content writer, ada data analis. Tapi yang bikin video, yang bikin flyer itu tuh anak-anak syariah. Mereka tuh yang cita-citanya tuh jadi ngafalin Quran, mereka tuh para penghafal Quran. Tapi karena kecintaannya dan mereka teredukasi, mereka mau belajar. Dan mereka inilah jadi andalan kita sekarang, andalan Adara, anak-anak millennials ini. Ada 13 anak millennials yang membuat video, membuat flyer, dan mereka melakukan dengan cinta. Kita pernah coba hire orang terkenal, ternyata ruhnya nggak punya gitu, nggak punya ruhnya belum dapat. Insya Allah, Masya Allah. Karena ketika mereka membuat itu ada cinta, ada keyakinan ya, ada keinginan untuk berjuang. Maka kalau Mbak Olin lihat itu, itulah hasil dari sebuah edukasi. Masya Allah. Allah yang tuntun, pasti. Allah yang tuntun, benar-benar. Betul, karena ketika saya buka, Gus, langsung saya melihat, saya sambil scrolling ke bawah, benar sekali kerapihan dan niatnya untuk membuat orang yang mampir ke outfitnya merasa nyaman untuk mau lihat lagi ke bawah, mau gali informasi lagi. Masya Allah, saja luar biasa, 60 menit terasa seperti 1 menit. Banyak sekali hal yang rasanya masih seperti minum air laut, malah tambah haus, ingin tahu, namun memang Allah yang memberikan waktu sehingga kita dibatasi olehnya. Namun sangat berharap saya, terutama juga Iwan dan Awat yang mendengarkan saat ini, ada lagi kesempatan, terutama kita bisa mungkin tadi dari segi psikologi anak, psikologi keluarga, psikologi orang tua, aktivis, bagaimana menjadi dai-daiyah, aktif di luar dan juga dicintai oleh keluarga. Saya membayangkan hal itu dan mudah-mudahan sekali Ustazah Fira diberikan kesehatan agar kami dapat diberikan kesempatan. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Amin. Ustazah, sebelum benar-benar kita menutup perjumpaan ini, kiranya ada kesimpulan yang ingin Ustazah sampaikan kepada pendengar. Tafadhol Ustazah. Kesimpulannya adalah Islam sangat menjamin kita seorang perempuan untuk bekerja bersama laki-laki, berbuat kebaikan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, orang yang melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan dan orang yang beriman, Allah akan berikan mereka kehidupan yang baik maupun di dunia maupun di akhirat. Kita yakin bahwa ketika Allah mengatakan carilah, Allah tidak pernah mengatakan carilah duniamu, jangan lupa akhirat. Tidak, kata Allah, carilah akhiratmu, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Jangan dibalik ya. Akhirat dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wa asin kama ahsanallahu ilaik. Carilah akhiratmu, jangan lupa dunia. Dan dalam mencari akhirat dan dunia itu, buat ihsan lah, be professional. Kalau kamu sudah memilih, be professional. Kamu memilih jadi ibu rumah tangga,
Jadilah ibu rumah tangga yang profesional. Jangan cuma statusnya doang ibu rumah tangga, tapi lebih banyak ngerjain yang lain, nggak mendidik anak yang baik gitu ya. Kalau mau jadi istri saja, jadilah istri yang profesional, yang bisa menuntun suami kita ke surganya Allah. Kalau mau jadi pekerja, jadilah pekerja yang profesional, tapi jangan lupa bahwa kita nanti akan dituntut Allah dengan apa yang Allah amanahkan kepada kita, yang berupa anak dan keluarga. Keluarga adalah tempat pulang, keluarga adalah tempat kembali, dan dialah menjadi yang harusnya menjadi tempat pertama tercurah semua potensi kita, semua skill kita, semua kasih sayang kita, keluarga. Jangan sampai kita hebat di luar, keluarga tidak merasakan kehebatan kita. Ya, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Ustazah Fira, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini, waktu ini menjadi amal jariah kebaikan untuk Ustazah dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Olin. Doa juga buat Mbak Olin dan anak-anak dan keluarga. Amin. Juga kepada segenap ikhwan akhwat dan teman-teman dari Rasil TV dan radio. Terima kasih Ustazah. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian perjumpaan kita dengan Ustazah Fira. Insya Allah banyak sekali faidah, juga banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan semangat, terutama untuk para ukhti dan akhwat di luar sana untuk lebih giat lagi menambah dan mengupgrade diri agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Saya Caroline yang bertugas pada hari ini didampingi oleh para pejuang dakwah di Rasil. Ada Ondi, ada Mang Din. Kami mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan atas siaran kami pada hari ini, mohon dibukakan pintu maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.